Baik, kita tunggu sampai 17.15 ya, sambil nunggu teman-temannya. Jadi 17.15 kita mulai perkuliahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kesepakatan perkuliahan kita 15 menit, ditunggu sampai 15 menit. Mungkin nanti ada yang perkuliahan kita dimulai dari jam 5.15 karena untuk menunggu teman-teman yang lainnya. Nah, setelah jam 5.15 kita mulai perkuliahannya. Terkait dengan absen kita rubah. Jadi takutnya ada nanti di tengah-tengah ada yang masuk. Jadi di akhir mulai di absen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita memulai tentang mata kuliah Internet of Things. Beranjak dari pertemuan yang pertama terkait dengan sejarah, kemudian kita lebih ke pada teknis, lebih mengerucut lagi apa itu Internet of Things. Nah, adapun materi yang akan dibahas terkait pertemuan hari ini yaitu terkait dengan apa itu pengertian sensor, kemudian klasifikasi sensor itu seperti apa, kemudian jenis-jenis sensor, kemudian poin keempat adalah aktuator, kemudian yang kelima adalah fungsi aktuator itu sendiri, yang keenam adalah jenis tenaga penggerak aktuator. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke kemarin terkait dengan IoT. Nah, peripheral IoT atau Internet of Things untuk mendukung IoT diperlukan peripheral IoT. Nah, apa itu peripheral IoT? Adalah kelompok perangkat tambahan yang mendukung sistem IoT untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan menerima data dari perangkat utama. Nah, peripheral IoT berperan sebagai antarmuka antara dunia fisik dan digital, serta dapat mengoptimalkan kinerja perangkat utama dengan memungkinkan akses ke data dari lingkungan sekitar. Nah, untuk mendukung terciptanya IoT dibutuhkan alat-alat pendukung. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sensor. Nah, sensor kita lebih mendetail lagi apa itu sensor. Kemarin pada pertemuan pertama sempat dibahas apa itu sensor. Nah, kita bahas ulang yaitu sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar seperti suhu, kelembaban, tekanan, cahaya, suara, getaran, dan gerakan.
Nah, sensor dapat digunakan untuk memantau lingkungan dan membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi apa-apa perangkat, jadi benda-benda di lingkungan sekitar seperti tekanan cahaya, suara, dan getaran dan gerakan itu disebutnya sensor. Jadi sesuatu yang menangkap. Nah, di sini yang kedua adalah akuator. Akuator adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan perangkat lain berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor. Nah, urutannya jadi ketika sensor itu menangkap contohnya cahaya, kemudian actionnya seperti apa? Nah, seperti contohnya ketika sensor menangkap sensor cahaya, nah apakah lampu akan mati otomatis atau actionnya seperti apa, itu disebutnya akuator. Jadi perangkat yang digunakan untuk mengendalikan perangkat lain berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor. Nah, kemudian di yang ketiga adalah gateway. Nah, dari sensor tersebut, saya nah dari sensor kemudian nah, kemudian ada gateway. Gateway adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke internet atau jaringan lokal. Nah, gateway bertindak sebagai penghubung antara perangkat IoT dan server atau aplikasi yang mengontrol perangkat tersebut. Gateway juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari perangkat IoT. Jadi urutannya sensor, kemudian jalurnya pakai gateway-nya apa, kemudian actionnya apa, akuator. Nah, di samping itu lebih luas lagi ketika kita berbicara tentang IoT, berarti ada penyimpanan data. Nah, perangkat penyimpanan datanya itu seperti apa? Nah, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau dikumpulkan oleh perangkat IoT. Nah, perangkat penyimpanan data dapat berupa server, komputer, atau penyimpanan awan, cloud storage. Data yang disimpan dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan kinerja perangkat IoT. Jadi, peripheral IoT diantaranya, saya ulang lagi, yaitu sensor untuk menangkap cahaya, suara, getaran, kemudian dari hasil sensor itu actionnya seperti apa? Apakah mau mematikan lampu atau apalah terkait tentang mungkin masih nyambung terkait dengan tugas yang teman-teman kemarin kumpulkan, yaitu ada contoh-contoh IoT. Ada yang dibuat di pertanian ketika ada cuaca seperti apa, itu kemudian akuator disebutnya. Nah, apa itu sensor? Kita lebih detail lagi. Kemarin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sensor diartikan sebagai alat untuk mendeteksi, mengukur, memonitor sesuatu seperti perubahan suhu, kelembaban, tekanan atau gerakan untuk menghasilkan sinyal data yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Tadi sempat dibahas sensor, kemudian klasifikasi sensor. Nah, ternyata sensor itu ada klasifikasinya. Tipe sensor berdasarkan prinsip kerja yang pertama. Yang kedua adalah tipe sensor berdasarkan jenis output. Kemudian yang ketiga adalah tipe sensor menurut struktur dan fungsinya. Sensor itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Contoh tipe sensor berdasarkan prinsip kerja yaitu dibagi menjadi 2. Ada sensor aktif, kemudian ada sensor pasif. Nah, sensor aktif adalah instrumen radar yang digunakan untuk mengukur sinyal yang ditransmisikan oleh sensor yang dipantulkan, dibiaskan, atau dihamburkan oleh permukaan objek. Salah satu contoh alat penggunaan sensor aktif adalah mesin sinar X. Nah, mesin sinar X mengirimkan energi ke dalam tubuh, kemudian mengukur apa yang dipantulkan kembali ke sensor oleh struktur tahan terhadap panjang gelombang itu sendiri, menghasilkan seperti gambar tulang. Nah, kemudian ada sensor pasif. Nah, definisi sensor pasif berlawanan dengan sensor aktif. Nah, sensor pasif adalah jenis sensor dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber daya tambahan dari luar, entah itu berupa daya listrik maupun arus listrik.
Nah, secara sederhananya, pengertian sensor pasif adalah perangkat yang mendeteksi, merespon beberapa jenis inputan dari objek fisik dari sekitarnya. Jadi berbeda dengan sensor aktif. Nah, sensor pasif hanya dapat digunakan untuk mendeteksi energi ketika energi alam tersedia. Itu ya terkait dengan tipe sensor berdasarkan prinsip kerja. Kemudian ada tipe contoh sensor yang berdasarkan prinsip kerja, yaitu ada sensor suhu. Nah, sensor yang mengukur suhu seperti termokopel dan termistor. Kemudian contoh sensor berdasarkan prinsip kerja adalah ada sensor tekanan. Nah, sensor yang untuk mengukur tekanan pastilah seperti sensor tekanan absolut dan sensor tekanan diferensial. Kemudian contoh tipe sensor berdasarkan prinsip kerja adalah ada sensor kelembaban, kemudian ada sensor gerak, kemudian ada sensor cahaya, kemudian ada sensor magnetik, kemudian ada sensor akustik, kemudian ada sensor gas. Nah, dari sensor-sensor yang disebutkan ini disebutnya sensor berdasarkan prinsip kerja. Kemudian ada sensor berdasarkan jenis output. Nah, sensor berdasarkan jenis output ini dibagi menjadi dua. Nah, nyoret-nyoret kurang. Sensor berdasarkan tadi sensor berdasarkan apa namanya prinsip kerja, ada sensor aktif, sensor pasif, kemudian contoh-contohnya adalah berdasarkan bekerja ada sensor suhu, sensor tekanan, kemudian sensor kelembaban. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe sensor berdasarkan jenis output, dibagi menjadi dua, yaitu ada sensor digital dan sensor analog. Nah, sensor digital adalah pengertiannya adalah perangkat yang nilai output sinyalnya langsung diubah menjadi sinyal dalam bentuk digital. Nah, sinyal ini biasanya diukur dalam dua keadaan dalam sensor digital, yaitu tekanan on dan off. Nah, contoh penggunaan dari sensor digital biasa kita lihat pada sensor pintu yang memberikan output dalam kedua keadaan, baik biasanya tertutup saat pintu terbuka atau biasanya terbuka on. No, maksudnya ini on maksudnya. Saat pintu tertutup, mikrokontroller atau sensor RFID atau sensor penginderaan jarak. Nah, sensor digital ini biasanya kalau yang sering kita lihat ketika smart home, nah ketika menempelkan kartu ditempelkan pada kunci itu bisa membuka dan bisa menutup. Itu contoh dari sensor digital. Kemudian dari berdasarkan jenis outputnya ada sensor analog. Nah, sensor analog adalah perangkat yang menghasilkan output analog sesuai dengan kuantitas yang dihitung. Nah, sensor ini juga bekerja dengan mengamati perubahan faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Nah, prinsip kerja sensor analog yaitu dengan menggunakan parameter eksternal di sekitarnya seperti kecepatan angin, radiasi matahari, kemudian intensitas cahaya, dan lain-lain. Nah, yang nantinya akan memberikan tegangan analog sebagai output. Contoh termistor atau potensiometer, kemudian sensor kapasitif. Mungkin kalau kita sering muter-muter tip zaman dahulu itu sebelum ada remote itu bisa ketika volumenya dikencangin, nah itu potensiometer berarti itu masuknya ke sensor analog. Nah, lain halnya ke sensor digital. Kalau kalau sekarang kan pakai remote, tinggal mencet-mencet dari remote itu bisa volume suara lebih kencang lagi. Bedanya tadi. Jadi sensor analog lebih ke ada fisiknya dari kita sebagai aksinya. Kemudian tipe sensor berdasarkan aplikasi. Nah, tipe sensor berdasarkan aplikasi itu eh, tipe sensor berdasarkan aplikasi ini ada dibagi menjadi tiga. Ada sensor industri, kemudian sensor medis, kemudian sensor lingkungan.
Nah, sensor industri biasanya digunakan dalam aplikasi industri. Mungkin teman-teman sudah baca-baca terkait dengan pengaplikasian IoT dalam industri. Nah, itu disebutnya tipe sensor berdasarkan aplikasi. Sensor suhu dan sensor tekanan. Kemudian ada sensor medis. Nah, sensor yang digunakan aplikasi medis seperti sensor EKG dan sensor EEG. Ini bahasa medis sebenarnya. Kemudian sensor lingkungan. Nah, sensor yang digunakan dalam aplikasi lingkungan seperti sensor cuaca dan sensor polusi udara. Kita lanjut lagi. Kemudian fungsi sensor dengan panca indera manusia. Nah, yang namanya IoT sebenarnya tujuan akhirnya adalah menggantikan sedikitnya tugas manusia dengan mesin. Nah, perumpamaannya ketika di manusia itu ada indera penglihatan, maka di sini ada photoelectric sensor. Nah, di dalam mesin itu ada photoelectric sensor menggantikan indera penglihatan. Mungkin nanti di slide selanjutnya kita bahas terkait dengan contoh-contoh sensornya. Kemudian di manusia ada indera pendengaran. Nah, terdapat sensor akustik. Jadi menggantikan indera pendengaran. Contohnya nanti ada sensor sensor mikrofon itu masuk ke dalam sensor akustik. Kemudian di manusia juga ada indera penciuman. Nah, di alat juga di IoT ada sensor gas. Nah, ketika cara kerjanya ketika ada gas berpenuh atau gas LPG 3 kilo bocor mau ngapain. Nah, ketika kalau manusia kan ketika bau menyengat berarti kan kita harus menutup dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pakai mesin tergantung yang ngebuat IoT-nya. Nah, sensor ini hanya menangkap berdasarkan yang diajarkan oleh manusia itu sendiri. Apakah mau langsung dipakai air atau apa tergantung kita sendiri sebenarnya kalau IoT. Nah, kemudian ada indera perasa. Nah, di alat juga ada yang namanya sensor kimia. Itu tujuannya untuk menggantikan indera perasa manusia. Ya, actionnya tergantung tadi yang diajarkan manusia itu sendiri. Ketika ada sesuatu hal dirasa oleh orang, di mesinnya mau diapain, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada sensor tekanan atau sensitif suhu dan pencairan. Nah, itu kalau di manusia menggantikan indera peraba. Nah, intinya kalau berbicara tentang IoT, tujuan akhirnya adalah menggantikan pekerjaan yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh manusia sepenuhnya. Dibuatlah IoT karena yang bekerja adalah robot. Fungsi sensor dengan contoh-contoh sensor. Mungkin dalam hal ini saya akan memperlihatkan barang-barang contoh-contoh sensor fisik. Contoh sensor seperti apa sebenarnya? Kebanyakan yang karena kita nanti banyak sebenarnya jenis-jenis sensor. Nah, karena kita nanti prakteknya menggunakan Arduino, maka alat-alat seperti inilah yang akan dipakai. Bisa jadi mungkin teman-teman nanti ketika di lapangan tidak melihat ada sensor bentuknya seperti ini. Nah, contoh di sini adalah gambar sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini adalah perangkat jenis non kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu objek. Nah, mungkin teman-teman ketika tahu ada sensor ini, ide dan gagasannya seperti apa? Nah, oh ternyata di luaran, di lapangan sana ada yang namanya sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik itu adalah perangkat jenis yang dapat digunakan untuk mengukur jarak. Kita akan membuat seperti apa ketika ada sensor seperti ini. Kemudian ada yang kedua adalah yang selanjutnya adalah temperatur sensor. Nah, temperatur sensor ini biasanya dibuat dan digunakan untuk mengontrol suhu ruangan, robot dan lain-lain. Nah, pada umumnya ya sensor temperatur suhu. Nah, kalau kita samain dengan manusia gitu.
Nah, ketika suhu panas yang dilakukan manusia itu apa? Apakah mengibas-gibaskan kipas, angin atau apalah. Nah, terkait dengan untuk menggantikan itu, mungkin teman-teman bisa timbul ide, oh ternyata ada tipe sensor temperatur. Nah, mau diapain sensor ketika ada tipe apa namanya temperatur sensor ini? Apakah mau ngebuat tentang mendeteksi suhu panas, terus atau bisa jadi nanti ujung-ujungnya mendeteksi kebakaran atau lain sebagainya terkait dengan sensor. Kemudian yang selanjutnya ada touch sensor. Nah, sensor ini adalah jenis sensor di mana sinyal keluar hanya ketika disentuh. Nah, contohnya yang sebelumnya kita bahas, yang biasa dipakai itu untuk membuka gate parkir dengan pakai kartu. Dan pas disentuh, kemudian otomatis keluar. Maksudnya nanti untuk otomatis ada gerakan. Nah, gerakan itu nanti nyambung kepada akuator. Nah, sensor ini untuk menerima apa namanya sinyal dari kartu, kemudian actionnya apa. Nah, actionnya itu nanti kita bahas di selanjutnya terkait alat-alatnya. Kemudian di sini sensor, infrared sensor. Nah, infrared sensor ini atau sensor inframerah adalah sensor yang berbasis cahaya yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti proximity dan deteksi objek. Nah, mungkin di pengaplikasian di kehidupan kita adalah untuk yang tadinya volume itu di manual di secara potensiometer diputar-putar gitu. Kemudian setelah adanya sensor infrared tanpa kita dekat ke barang tersebut, dari jauh kita bisa mematikan dan mengecilkan volume. Itu menggunakan sensor infrared. Nah, bisa jadi nanti pengaplikasiannya mungkin teman-teman punya ide yang lebih bagus dan bisa dimanfaatkan. Contohnya dari segi keamanan. Nah, ketika sesuatu apa namanya terkena cahaya infrared, apa yang dilakukan gitu? Apakah mau membunyikan alarm atau lain hal sebagainya lah. Tergantung ide-ide teman-teman nanti dalam pengaplikasiannya. Kemudian dari sensor infrared, kemudian ada sensor proximity. Nah, sensor proximity adalah sensor tipe non kontak yang mendeteksi keberadaan suatu objek. Sama, jadi bisa mendeteksi. Nah, kemudian di sini ada humidity sensor. Nah, kelembaban fungsinya yaitu untuk kelembaban udara berubah, kemudian sinyalnya juga berubah. Jadi sensor ini dapat mengukur kelembaban. Nah, balik lagi nanti sebenarnya sensor-sensor ini eh, di di apa namanya diinformasikan buat teman-teman bisa berkreasi. Nanti dari adanya sensor ini mau dibuat seperti apa gitu, yang bisa berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menghasilkan dari itu. Kemudian di sini di Arduino sendiri mungkin bisa dipakai di Arduino atau di alat-alat lainnya. Nah, ini ada yang namanya motion sensor. Nah, sensor ini menjadi aktif karena mengirimkan tegangan melintasi sinyal. Nah, jenis sensor ini digunakan untuk kontrol keamanan dan kontrol lalu lintas. Nah, di sini kurang lebih disebut sensor gerak lah. Ketika sesuatu melintasi di atas atau mau disimpan di atas atau di tengah melintasi ini, actionnya apa? Nah, contoh dari keamanan mungkin nanti di setting di aplikasinya, ketika ada benda melewati ini langsung ngasih tahu ke yang punya nanti. Atau ketika penggunaannya di keamanan atau ya tergantung teman-teman sendiri berkreasi sensor gerak ini fungsinya buat apa gitu. Terus mendeteksi maling atau mendeteksi apa terkait dengan sensor gerak. Kemudian di sini ada magnetic sensor. Nah, dengan adanya magnet, nilainya berubah. Sensor magnetik digunakan dalam sistem penguncian pintu otomatis magnetik. Kemudian ada pressure sensor. Ini adalah jenis sensor yang menghasilkan sinyal berbeda tergantung pada tekanan. Nah, sebenarnya banyak alat-alat elektronik
yang tadi saya bilang bertujuan untuk menggantikan peran manusia karena peran manusia itu sangat keterbatasan. Ya dibuatlah alat-alat seperti ini. Kemudian di sini ada juga akselerometer atau sensor kemiringan. Nah, sensor kemiringan ini biasanya yang kita ketahui ada salah satunya ada di HP. Nah, ketika kita main game, mungkin nanti ke depannya metaverse atau apalah. Nah, penggunaan akselerometer ini di penggunaan game mobil. Game mobil-mobilan kan kita harus menggerak-gerakkan si HP-nya seakan-akan mengikuti fisik gitu. Ketika kita menggerakkan HP-nya dia ikut muter. Kalau dulu kan waktu zaman main game itu pakai tombol. Tombolnya sekarang biar kelihatan lebih nyata, jadi ada yang namanya sensor kemiringan dipergunakan di salah satunya di permainan game atau apalah. Kemudian ada sensor gas. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, sensor gas. Nah, sensor gas ini memainkan peran utama dalam mendeteksi kebocoran gas di antaranya. Nah, jika ada perangkat seperti itu yang terpasang di area, maka akan menyebabkan bencana yang luar biasa. Jadi kalau tidak dipasang sensor gas, maka ya timbul kebakaran atau apa gitu, kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya mikrofon sensor, mikrofon atau sensor suara. Nah, mikrofon ini dapat dilihat dari semua smartphone. Banyak sebenarnya penggunaan mikrofon ketika telepon atau speaker dan lain sebagainya. Sebenarnya yang tadi saya bilang dari awal itu sensor-sensor yang sering digunakan di IoT. Nah, banyak contoh-contoh alat-alat sensor yang bertebaran lah di dunia, ya, yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Nanti mungkin tergantung kebutuhan. Kita butuhnya apa, kita searching. Ada nggak sensornya? Nah, di sini ada barometer, ada auto flashlight, ada analog temperatur, kemudian ada analog hall, kemudian ada button modul, laser transmitter, sebenarnya banyak. Nanti tergantung idenya mau membuat seperti apa. Karena tujuan dari pembelajaran IoT ini diharapkan teman-teman bisa membuat produk yang bisa bermanfaat atau bisa syukur-syukur bisa dijual, diretailkan gitu. Kemudian dari yang tadi di awal kita sebutkan dalam IoT ini ada sensor, kemudian gateway, ada akuator. Nah, akuator ini adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Nah, pada sistem pengendalian, akuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai kebutuhan. Nah, fungsi akuator yaitu fungsi akuator yang pertama adalah sebagai kontrol gerakan, yang kedua adalah kontrol posisi, yang ketiga adalah kontrol kecepatan, yang keempat adalah kontrol gaya. Nah, kontrol gerakan. Nah, akuator ini digunakan untuk menggerakkan sebagian mekanisme pada sistem seperti peralatan mesin, menggerakkan robot, atau membuka dan menutup pintu. Nah, dari yang tertangkap sensor gasnya, actionnya seperti apa? Nah, itu fungsinya adalah akuator. Ya, untuk contohnya menggerakkan benda atau menggerakkan benda, kemudian menggerakkan robot atau lain sebagainya, yaitu fungsi akuator adalah sebagai kontrol gerakan. Yang kedua adalah kontrol posisi. Nah, akuator itu dapat mengubah posisi suatu sistem atau bagian dari sistem secara akurat dan presisi. Hal ini sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi seperti pengendalian pergerakan robot atau pengendalian mesin. Kemudian akuator juga sebagai kontrol kecepatan. Nah, akuator dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan suatu sistem atau bagian sistem. Hal ini sering ditemukan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan gerakan yang diatur secara presisi seperti pengendalian motor dan mesin atau pengendalian kecepatan gerakan robot.
Kemudian fungsi akuator yaitu untuk kontrol gaya. Nah, akuator dapat menghasilkan gaya pada sistem atau bagian sistem seperti pada aplikasi hidrolik atau pneumatik yang dapat digunakan untuk menggerakkan bagian mekanisme atau melakukan pekerjaan tertentu. Jadi setelah kita mempelajari sensor, berbagai macam sensor, actionnya yaitu dengan akuator sebenarnya, akuator. Nah, akuator ini banyak sebenarnya jenisnya. Jadi fungsinya kontrol gerakan, kontrol posisi, kontrol kecepatan, dan kontrol gaya. Nah, di samping itu jenis akuator menurut buku Introduction of Actuator oleh Omron Automation and Safety, yaitu ada 12 akuator. Yang pertama adalah akuator listrik. Nanti kita jelaskan contoh-contohnya di slide selanjutnya. Yang kedua adalah akuator hidrolik. Yang ketiga adalah akuator pneumatik. Nah, yang keempat adalah akuator elektromagnetik. Kemudian akuator piezoelektrik. Kemudian yang keenam adalah akuator memori bentuk. Yang ketujuh adalah akuator elektrohidrolik. Yang kedelapan adalah akuator magnetic shape memory atau MSM. Yang kesembilan adalah akuator elektrokimia. Yang kesepuluh adalah akuator magnetorheologikal. Yang ke-11 adalah akuator thermal. Yang ke-12 adalah akuator from memory. Nah, kita bahas untuk satu-satu. Nah, jenis akuator. Nah, yang tadi kita sebutkan adalah akuator listrik. Nah, akuator listrik itu termasuk motor listrik, kemudian stepper motor, servo motor. Nah, itu termasuk pada akuator listrik, pendukung dari sensor. Sensor itu mau akuatornya seperti apa actionnya, bentuknya. Contoh penggunaan yaitu akuator listrik adalah pada robot industri, kemudian mesin pengemas otomatis. Nah, itu menggunakan akuator listrik. Nah, kemudian yang kedua yang kita sebutkan tadi ada akuator hidrolik. Nah, akuator yang menggunakan fluida seperti minyak. Jadi pakai jarak kerjanya pakai minyak. Jadi untuk menggerakkan bagian mekanik suatu sistem. Nah, contoh penggunaan akuator hidrolik adalah pada kendaraan berat, sistem pembangkit tenaga listrik, dan mesin pabrik. Pada beko tuh, pada apa gitu yang berat-berat pakai akuator hidrolik. Kemudian pakai shock breaker itu kan sama hidrolik, akuator itu jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah akuator pneumatik. Contohnya yaitu akuator yang menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan bagian mekanik suatu sistem. Nah, contoh penggunaan akuator pneumatik yaitu adalah pada mesin cetak, kemudian mesin pengolahan makanan, dan robot pick and place. Itu akuator pneumatik. Nah, selanjutnya jenis akuator adalah akuator elektromagnetik. Nah, akuator yang menggunakan medan magnet untuk menggerakkan bagian mekanik suatu sistem. Nah, contoh penggunaan akuator elektromagnetik adalah pada kunci pintu otomatis, katup solenoid, dan relay listrik. Itu termasuk akuator elektromagnetik, otomatis kebuka, yang lain-lain. Kemudian yang kelima adalah akuator piezoelektrik. Nah, akuator ini penggunaan material piezoelektrik untuk menghasilkan gerakan dan presisi pada bagian mekanik suatu sistem. Contoh penggunaan akuator piezoelektrik adalah pada sistem pengendalian kualitas mesin, mesin pemotong presisi, dan sistem stabilisasi optik. Nah, ketika pemotongan dalam jumlah yang presisi itu pakai akuator piezoelektrik. Kemudian yang keenam yaitu akuator memori bentuk. Nah, akuator yang menggunakan material dapat mengubah bentuk secara permanen atau sementara saat diberikan sinyal tertentu. Nah, contoh penggunaan akuator memori adalah pada sistem pencahayaan pintar.
penyesuaian akustik ruangan, dan pengaturan volume speaker yang tadi disebutkan. Remote itu pakai aktuator memori bentuk. Kemudian selanjutnya pada jenis aktuator elektrohidrolik, yaitu aktuator yang menggabungkan elektronik hidrolik dan listrik dengan menggunakan listrik untuk mengontrol fluida dan menggerakkan bagian mekanisme suatu sistem. Nah, contoh penggunaan aktuator elektrohidrolik adalah pada sistem kontrol gerakan industri, mesin pengangkut bahan, dan sistem kontrol ketinggian. Itu biasanya menggunakan jenis aktuator elektrohidrolik, hidrolik dan listrik. Kemudian yang kedua adalah aktuator magnetic shape memory. Nah, aktuator yang menggunakan bahan magnetic shape memory atau menghasilkan gerakan pada bagian mekanik suatu sistem. Nah, contohnya penggunaan aktuator MSM adalah pada sistem mikro elektromagnetik mekanik, pengendalian otomatis pada mesin presisi dan sistem pengukuran jarak dan kecepatan. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis aktuator elektrokimia. Nah, aktuator yang menggunakan reaksi elektrokimia untuk menghasilkan gerakan pada bagian mekanik suatu sistem. Contoh penggunaan aktuator elektrokimia adalah mikrofluidika dan pengendalian sistem mikrorobotik dan sistem sensor. Kemudian yang ke berapa ini? 4, kemudian ada yang ke aktuator magnoelektrologikal. Nah, aktuator yang menggunakan fluida magnetologikal untuk mengontrol gerakan pada bagian mekanisme suatu sistem. Contoh penggunaan aktuator magnetoheuristikal adalah pada sistem suspensi kendaraan. Ini termasuk dalam aktuator magnetoheuristikal. Kemudian yang kelima adalah aktuator thermal, yaitu aktuator yang menggunakan perubahan suhu untuk menghasilkan gerakan pada bagian mekanik sistem. Contoh penggunaan aktuator thermal adalah pada sistem mikroskop elektromekanik, pengendalian kebisingan, dan sistem penyortiran. Nah, yang keenam adalah aktuator home memory yang terakhir. Nah, aktuator yang menggunakan material foam memory untuk menghasilkan gerakan pada bagian mekanik suatu sistem. Contoh penggunaan aktuator foam memory adalah pada mesin pengemas makanan dan alat bantu jalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi terkait dengan pertemuan yang kedua ini lebih membahas apa yang di peripheral atau alat-alat lah yang mendukung untuk IoT. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya review ulang tujuan dari pertemuan hari ini. Teman-teman, yang pertama bisa mengetahui alat-alat yang terhubung dengan Internet of Things atau IoT. Nah, adapun alat-alat yang terhubung terkait dengan IoT diantaranya adalah, saya ulang lagi, yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah gateway sebenarnya, alat penghubungnya, yang ketiga adalah aktuator, yang keempat adalah penyimpanan data. Nah, sama halnya pada manusia, ketika kita mengetahui ada sesuatu yang kira-kira membahayakan, itu actionnya seperti apa? Apakah lapor polisi atau langsung dieksekusi, ngebantu atau apalah, tergantung manusia. Nah, begitupun tentang perangkat IoT. Nah, intinya perangkat IoT ini yang tadi dijelaskan yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia, karena manusia kan mempunyai keterbatasan fisik, baik fisik maupun baik fisik maupun pikiran.
atau perasaan, punya keterbatasan. Terus yang namanya manusia, contohnya ketika 24 jam tidak tidur, itu kan ada mempunyai keterbatasan, nggak bisa gitu. Nah kalau mesin lain halnya dengan mesin, mesin itu bisa dipergunakan 7 kali 24 jam atau lain sebagainya. Nah di sini kita ulang gitu, apa aja. Nah sensor tadi kita review kembali. Nah sensor itu dibagi menjadi 3. Mungkin teman-teman baru ada, tadi saya cek baru ada yang masuk. Nah klasifikasi sensor itu ada sensor berdasarkan prinsip kerja, kemudian sensor berdasarkan output, dan sensor menurut struktur dan fungsinya. Nah dari sensor tersebut kemudian kita nanti bisa menentukan ketika kita akan melakukan suatu terobosan terkait dengan IoT, kita tahu apa gitu, mencari sensornya, sensor berdasarkan prinsip kerja atau sensor berdasarkan output, kemudian tipe sensor menurut struktur dan fungsinya. Nah sensor kemudian dibagi menjadi ada 2 sensor berdasarkan prinsip kerja, ada sensor aktif, kemudian sensor pasif. Nah setelah itu contoh berdasarkan prinsip kerja seperti apa? Ada yang namanya sensor suhu, sensor tekanan, sensor kelembaban, kemudian sensor gerak, kemudian sensor cahaya. Nah itu sensor disebut sensor berdasarkan prinsip kerjanya, lebih kepada tujuannya kalau sensor berdasarkan prinsip kerja. Nah sensor kemudian ada berdasarkan output, yang ada sensor digital, kemudian sensor analog. Nah, sensor digital seperti apa? Yang tadi saya bilang, jadi otomatis, serba otomatis, digital. Jadi tanpa adanya sentuhan, cukup ditempel, kemudian atau cukup mengirim SMS atau mengirim apa disebut sensor digital. Kemudian sensor analog. Nah, sensor analog sama sensor digital itu nanti apa namanya kepada alat yang digunakan. Nah, sensor suhu, sensor tekanan, sensor kelembagaan itu kan berdasarkan prinsip kerja. Nah, bisa jadi sensor suhu itu bentuknya bisa ada bentuknya digital ataupun apa namanya manual, analog. Nah, kemudian berdasarkan aplikasi. Nah, sensor itu dipergunakan berdasarkan aplikasi. Contohnya adalah sensor industri, sensor medis, dan sensor lingkungan. Pada sebenarnya eh, itu aja sebenarnya, cuma cuma sensor itu dibagi menjadi 3 bagian. Tapi alatnya sama, bisa jadi sensor suhu bentuknya digital, ada yang bentuknya analog. Terus sensor kelembaban sama gitu. Kemudian fungsi sensor sebenarnya apa? Saya ulang lagi. Nah, fungsi sensor ini yaitu untuk menggantikan yang contohnya yang ada di manusia, indera penglihatan bisa digantikan dengan photoelectric sensor, kemudian indera pendengaran bisa digantikan oleh sensor akustik, kemudian sensor-sensor lainnya. Nah, ini contoh-contoh alat-alat sensor. Contoh-contoh yang nanti mungkin sebagian kita praktekkan di Arduino. Mungkin nanti kita coba ngebuat sensor ultrasonik. Nah, fungsinya nanti actionnya mau seperti apa. Kemudian ada temperatur sensor, kemudian ada touch sensor. Sebenarnya di ITTS udah ada alat-alatnya. Nanti kita coba praktek. Teman-teman punya ide seperti apa, dan nanti kita coba bareng-bareng. Kemudian ada infrared sensor, kemudian ada proximity sensor, kemudian ada humidity sensor, kemudian ada motion or moment sensor, movement sensor, ini sensor gerak, kemudian ada magnetic sensor, accelerometer sensor, kemudian sensor gas, mikrofon, ada banyak
terkait dengan sensor-sensor yang digunakan. Tadi yang saya sebutkan ini yaitu yang sering digunakan di industrial dipakai. Sebenarnya kalau teman-teman punya ini tinggal searching aja butuhnya sensor apa. Nah, dari sensor-sensor itu bisa dikombinasikan ke dalam suatu perangkat IoT yang bisa berguna. Nggak melulu kita bisa jadi sensor gas. Eh, kita butuh sensor gas, kemudian kita juga butuh sensor gerak. Kemudian bisa jadi kita juga butuh sensor suara. Nah, tergantung kebutuhan nanti produk yang akan kita buat. Kemudian dari sensor itu actionnya seperti apa? Nah, itu ada fungsinya akuator actionnya gitu. Nah, fungsi akuator apa? Sebagai kontrol gerakan, apakah mau dari sensor itu mau menggerakkan sesuatu atau mengontrol posisi atau mengontrol kecepatan atau mengontrol gaya dari hasil sensor tersebut. Nah, contoh tadi apa namanya dari akuator. Nah, jenisnya mungkin dari hal ini saya menyebutkan jenis akuatornya. Nah, bentuk apa namanya bentuk alatnya mungkin nanti teman-teman bisa dicari akuator listrik itu contoh alat realnya seperti apa. Kemudian akuator hidrolik contoh realnya seperti apa. Sampai 12. Ini contoh-contoh akuator secara general. Nah, di sini kan kita terangkan akuator listrik ini teorinya kan termasuk motor listrik, step motor, servo motor. Mungkin kan kurang ke gambar. Nanti teman-teman bisa searching sebagai bagian daripada memahami apa namanya akuator, akuator listrik, akuator hidrolik. Kemudian ini ada jenisnya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini materinya cukup sekian. Jadi target kita hari ini yaitu ya saya ulang lagi, teman-teman bisa mengetahui eh, terkait dengan peripheral atau alat-alat yang digunakan IoT. Ada yang ditanyakan terkait dengan sensor dan akuator? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk tugasnya biar memahami dari yang apa yang saya paparkan. Kalau tugas yang kemarin sebenarnya sudah mencakup daripada implementasi daripada IoT. Nah, sekarang lebih di breakdown lagi. Nah, dari tugas yang kemarin mungkin ada kendala atau apa kalau saya lihat baru sebagian yang mengumpulkan tugas. Apakah kurang dimengerti atau cara penyampaiannya kurang jelas, mungkin nanti bisa sebagai masukan buat saya ke depannya. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin saya kasih tugas lagi. Tugasnya sebenarnya gampang, maksudnya nggak begitu karena IoT kita sering apa namanya mengalaminya di kehidupan sehari-hari, maka biar lebih memahami maka dikasih tugas. Mungkin untuk tugas hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ke contoh gambar lah terkait dengan akuator dari 12 ini minimal 7 7. Pilih dari jenis akuator ini contoh barangnya seperti apa. Contohnya mau ngambil akuator listrik. Kalau yang tadi secara teori adalah akuator listrik termasuk motor listrik. Nah, nanti tolong di capture contohnya akuator listrik ini kayak gimana. Ya, terus contohnya teman-teman mau ngambil akuator elektrokimia. Nah, di sini kan udah ada penjelasannya. Akuator kimia adalah bla bla bla. Contohnya adalah penggunaan pada sistem pengendalian kualitas. Akuator termal seperti apa? Di sini kan ada akuator termal adalah menggunakan perubahan suhu. Nah, contoh penggunaannya
seperti apa, bisa diambil dari tugas yang kemarin atau cari yang lain. Jadi intinya untuk tugas minggu depan, jadi untuk mengetahui teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan, jadi tugasnya yaitu saya ketik, mungkin saya ketik di chat, berikan contoh. Ini untuk deadline-nya sampai kapan ya, Pak? Sampai ke pertemuan minggu depan. Jadi berikan contoh akuator, contoh gambar beserta fungsinya dari 12 poin tujuh dari 12 poin. Nah, kurang lebih tugas untuk minggu depan yaitu contoh gambar, lebih kepada fisiknya kita nanti bahas lagi. Contoh gambar akuator beserta fungsinya. Kalau terkait sensor sebenarnya lebih mungkin teman-teman udah gampang lah terkait sensor fungsinya. Nah, akuator ini lebih kepada action yang dihasilkan oleh sensor. Nah, jadi untuk tugas minggu depan yaitu berikan contoh gambar akuator beserta fungsinya. Pilih 7 dari 12 poin yang ada di yang saya tampilkan di slide. Bisa teman-teman bisa ngambil akuator hidrolik, nanti gambarnya seperti apa, terus digunakan di mana. Bisa teman-teman ngambil aktuator thermal, contohnya pada apa namanya pendeteksi suhu, itu lebih ke alat-alatnya sebenarnya. Bisa teman-teman ngambil akuator elektrohidrolik, bisa di terserah lah, bebas. Dari 12 ini ambil 7 poin, ambil 7 apa namanya 7 poin lah. Contohnya yang paling gampang. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, saya absen terlebih dahulu. Abdallah Hujaifi hadir. Hadir, Pak. Atta Esa Nugraha, Hadir, Pak, hadir. Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Padley Marcelo Manulu. Hadir ya. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Kemudian Maman Sulaiman. Hadir, Pak. Kemudian yang ke-8 Raka Fadilah Alfarisi. Tidak ada ya, kemarin juga tidak ada. Reja Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Ada Ridwan Prasetya. Tadi di chat itu izin masih di lapangan, Pak. Masih di kerjaan. Oke. Hadir. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Algi Faujan. Tidak ada. Kemudian Singgi Prasetyo. Tidak ada. Topan Firdaus.
Nah, semuanya sudah saya absen. Kalau dilihat dari total ini ada 14 orang yang tidak hadir sama kayak minggu kemarin. Paling nanti saya konfirmasi apakah ini dilanjut atau emang tidak hadir. Nah, karena sudah waktunya maghrib, saya cukupkan sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa mengaplikasikannya kita bareng-bareng mengaplikasikannya di lingkungan kita sendiri. Mungkin teman-teman nanti punya ide dan gagasan terkait dengan IoT. Oh Pak, kita harusnya ngebuat ini. Nah, kita cari bareng-bareng sensornya apa. Ternyata ada kombinasi antara sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, balik lagi ke alatnya nanti. Nah, setelah kita punya ide, ada nggak yang mensupport itu? Nah, kita mungkin kedepannya lebih ke pada diskusi terkait dengan IoT, terus pengembangannya seperti apa, apakah bisa dikomersilkan, atau bahkan bisa membantu orang-orang di sekitar. Mungkin hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.